So, mari kita berdoa bersama-sama. Kerinduan kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Karena kami mengingat betapa Tuhan tidak pernah tidak setia kepada kami. Dengan apakah kami dapat membalasnya? Sedangkan apa kami membalasnya? Yaitu dengan kami berjuang sekuat tenaga juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami menyadari tidak sepenuhnya kami selalu berhasil ya Tuhan. Karena dalam banyak hal dalam kehidupan kami mendukakan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya pada saat ini lewat firman-Mu, kami boleh belajar lebih banyak lagi. Sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami seharusnya menyenangkan hati Tuhan, bahkan di dalam pergumulan kami, sementara kami bergumul, dan dalam pergumulan itu boleh membawa hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena di dalamnya kami makin mengenal Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau bergumul dengan firman-Mu. Untuk firman Tuhan ini, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang boleh mempertajam pendengaran kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami semua, kami boleh menyadari bahwa itu Tuhan yang berbicara secara langsung pada kami ya Tuhan. Dan setelah itu hamba-Mu akan menjelaskan, menguraikan firman yang telah diperdengarkan ini. Sehingga kami boleh belajar bersama-sama prinsip kebenaran apa yang dapat kami terapkan dalam hidup kami, yang boleh menuntun hidup kami, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan pada kami pada saat ini, dalam segala kondisi kami saat ini. Baik kami yang benar-benar ready untuk datang persekutuan doa, maupun kami yang setengah-setengah hati, ataupun kami yang datang dengan penuh kegelisahan. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja pada kami semua ketika kami berinteraksi dengan firman-Mu. Dan kiranya kami dapat memberikan respons yang tepat juga. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat malam saudara. Saudara, hari Senin kemarin itu saya pergi ke Bogor saudara. Nah pulangnya itu kan sekarang lagi musim hujan. Jadi pulangnya hujan dan di perjalanan ya di tol itu karena hujan jadi sudah mulai reda hujannya, terlihat pelangi ya, terlihat pelangi. Pas melihat pelangi itu waktu mau mempersiapkan, saya jadi keingat ketika dengan tema diberikan kesetiaan Allah dan pengenapan perjanjian, saya teringat apa yang bisa menjadi simbol ya untuk kita mengingat akan perjanjian Tuhan. Saya teringat, oh iya, pelangi, kan? Pelangi. Saudara, pelangi, kalau kita bicara pelangi sekarang, mungkin dalam konteks budaya orang langsung berpikir apa? LGBT. Tetapi Alkitab menunjukkan busur Allah itu diberikan kepada kita, karena apa? Karena ada satu perjanjian Tuhan dengan bukan cuma dengan kita, dengan manusia, tapi dengan seluruh ciptaan. Itu ketika Nuh ya, ketika Tuhan memusnahkan manusia, seluruh makhluk di muka bumi dengan air bah, maka setelah air bah itu reda, Nuh kemudian itu mendirikan mezbah kepada Tuhan, mengucap syukur dan Tuhan mengatakan akan perjanjiannya, bahwa Tuhan tidak akan mengadakan hal yang sama lagi. Tapi ada satu perjanjian dan tanda itu, tanda visual itu, yaitu diberikan busur Allah. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Saudara, menarik sekali, perjanjian. Alkitab akan selalu membahas soal perjanjian, saudara. Sampai dari Kejadian sampai Wahyu, Allah kita adalah Allah yang berjanji. Dan dalam perjanjiannya, dia menggenapi perjanjiannya dalam tema kita saat ini, kesetiaan Allah dan penggenapan atas perjanjiannya. Sudah menjadi hal yang sangat penting. Dan bukan perjanjian ketika kita melihat pelangi dan kita mengingat kesetiaan Allah, bahwa Allah selalu berjanji akan bersama dengan umatnya dan dengan seluruh ciptaan. Tapi ada satu perjanjian yang Allah tepat, yang sangat penting, bukan hanya dengan seluruh ciptaan, tapi berkenaan juga dengan keselamatan kita. Dan ini yang terjadi di dalam Lukas 1 yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan lewat Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki.
Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia minta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, kisah ini adalah kisah tentang Zakaria dan istrinya Elisabet. Ya, karena Elisabet yang akan mengandung dan melahirkan Yohanes yang kita tahu menjadi pembuka jalan bagi kelahiran Kristus yang akan menyaksikan tentang Kristus. Saudara, menarik ketika kita melihat Imam Zakaria dan istrinya Elisabet, mereka dalam pergumulan yang saya yakin banyak orang juga merasakan. Ada orang-orang tertentu, pasangan-pasangan tertentu yang sangat mendambakan keturunan, tetapi lamanya pernikahan mereka belum dianugerahkan. Sehingga satu pergumulan yang itu yang juga yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Kalau kita kembali ke kisah awal ya tentang mereka, itu terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-5, itu Alkitab memperkenalkan tentang siapa Zakaria dan Elisabet ini. Dikatakan seorang imam. Saudara, Alkitab memulai kisah malaikat yang akan memberikan janji kepada Zakaria, itu memulai dengan memperkenalkan siapa Zakaria. Bukan orang sembarangan, tapi dia seorang imam dari rombongan Abia. Dan istrinya ternyata bukan juga orang sembarangan, keturunan Harun. Harun imam besar, saudara. Dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Wow, berarti dua orang ini suami istri bukan sembarangan. Sang suami menjabat sebagai seorang imam, dan istrinya itu berasal dari keturunan imam besar Harun. Keduanya adalah benar, Alkitab memberikan status mereka benar di hadapan Allah, dan perilaku mereka juga hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan tidak bercacat. Artinya ini dua orang yang di mata Tuhan itu benar, sama seperti kalau kita baca kitab Ayub, Tuhan melihat hambanya itu benar. Zakaria dan Elisabet di mata Tuhan mereka benar, dan itu pun dibuktikan di dalam kehidupan mereka yang menuruti segala perintah Allah dan tidak bercacat. Tapi narator itu menunjukkan, membuat suatu kontras. Tetapi plot twist ini, mereka tidak mempunyai anak. Aduh, ngapain sih narator itu nunjukin seperti ini? Apa hubungannya menceritakan tentang kondisi mereka yang bagus di hadapan Tuhan dengan silsilah yang bagus, tapi sekarang tidak mempunyai anak? Karena memang pada masa itu, kalau kita sudah lihat dari memang tradisi Timur Tengah sana, dari si Sarah semuanya seperti itu. Memiliki keturunan adalah suatu hal yang sangat berharga, dan wanita yang menikah yang tidak memiliki keturunan pada masa-masa itu dianggap itu tidak diberkati Tuhan. Dan itu sebabnya bayangkan status mereka bukan orang sembarangan, tapi mereka tidak mempunyai anak. Secara sosial mereka bukan hal yang, mereka pasti mendapatkan suatu pressure, social pressure yang tidak nyaman untuk menjalani pergumulan ini. Bahkan Alkitab mempertegas Elisabet mandul, dan plus keduanya telah lanjut umurnya. Wah, saudara teringat pada kisah Abraham dan Sarah, bukan saudara? Suatu kondisi yang tidak mungkin lagi secara manusia akan memiliki keturunan dan akan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kisahnya, kemudian kan malaikat datang kepada Zakaria dan mengatakan Elisabet akan melahirkan, tapi Zakaria karena tidak percaya, bingung,
kemudian dia tidak bisa ngomong sampai nanti Yohanes lahir. Dan narasi menunjukkan bahwa ketika malaikat berjumpa dengan Zakaria, malaikat berkata apa? Doamu telah dikabulkan. Berarti menunjukkan Zakaria dan Elisabet tak henti-hentinya mereka berdoa, menginginkan. Ketika Zakaria sedang bertugas di bait Allah, malaikat datang mengatakan doamu telah dikabulkan. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya dia Yohanes. Dan ketika narasi menunjukkan bahwa Elisabet mengandung, ya kan? Apa yang Elisabet katakan? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sudah bayangkan kalau kita di posisi Elisabet, betapa selama ini dia merasa ini merupakan aib. Sampai masa tuanya, dia harus menanggung itu semua dan Tuhan memulihkan. Bergerak dari ia berkenan menghapuskan aibku depan semua orang, karena berarti social pressure ada, dan akhirnya narasi yang kita baca, tetangga-tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya, artinya sudah Tuhan membuka kandungan Elisabet, Tuhan memberkati Elisabet. Ya kan, sesuai dengan teologi mereka saat itu, bahwa Tuhan memberkati orang yang memiliki keturunan, maka bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Yang sebelumnya Elisabet pasti merasakan social pressure itu. Sekarang mereka bersuka cita. Wah, senang sekali saudara. Wah, itu kan kalau kita dengan sabar bertekun, berdoa, Tuhan pasti menjawab selalu doa kita. Betul, Tuhan punya jawaban. Tuhan mendengar dan punya jawaban atas doa kita. Tapi Tuhan juga berkuasa untuk menentukan apa jawaban doanya, kapan, dan bila mana doa kita terjawab seturut kebijaksanaannya Tuhan. Mungkin ada di antara kita saat ini saudara, yang berdoa, ini beberapa tahun yang lalu sempat viral saya lihat ya, bukan meme ini, tapi gambar ini mengungkapkan doa yang tak bisa lagi berkata-kata, hanya ada tangisan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saat ini, apalagi memasuki di musim Natal ini ya, Bapak Ibu mungkin memiliki anak yang saling terpisah jauh. Mungkin ada yang mungkin sedang studi ke luar negeri atau berpisah secara daerah. Dan Bapak Ibu merasa lonely. Ingin sekali Natal ini bersama. Kenapa? Karena Natal sebelumnya mereka pun menolak untuk bersama dengan kami. Mungkin Bapak Ibu sangat menginginkan hal itu dan bahkan bisa men-sharingkan kepada banyak orang. Dan terus berdoa bahkan sampai menangis. Tuhan, kenapa anak-anakku, kenapa anak kami seolah tidak memperhatikan kami lagi? Tidakkah mereka mengingat, kami tidak butuh uang yang mereka kirim. Kami tidak terlalu butuh, kami senang melihat foto-foto yang mereka kirim, video yang mereka kirim. Kami senang mereka masih bisa membalas chat WA kami, masih bisa mengangkat telepon kami. Tapi Tuhan setiap tahun kami ada suatu yang momen yang sangat berarti ketika Natal. Ada suatu perkumpulan di mana mereka bisa hadir bersama dengan kami. Kami tidak tahu umur kami berapa lama lagi ya Tuhan. Tak bisakah tahun ini mereka berkumpul bersama dengan kami? Atau mungkin sampai Natal tahun ini Bapak Ibu sudah berdoa terus untuk anak yang menurut Bapak Ibu kenapa anak kami ini begitu kerasnya, begitu sulit diberitahu, membuat kami harus selalu deg-degan apa yang terjadi dengan dia. Pergi tanpa kami ketahui kapan dia akan balik. Kami terus berdoa. Atau bahkan tangisan seorang menantu yang terus mendoakan mertuanya. Tuhan kenapa? Kenapa saya selalu salah? Tidak bisa ngomong apa-apa. Saya selalu mendoakan, Tuhan tolong berapa lama lagi? Mendoakan, bahkan mendoakan Tuhan berapa lama lagi saya dalam kondisi perusahaan saya, kondisi perekonomian. Dari perusahaan yang saya rintis ini Tuhan. Bisa mengembalikan hasil yang bisa baik, ini terus bertahan. Bertahan, hanya bertahan. Tapi sampai kapan ini bisa lebih hasil yang lebih baik lagi? Tuhan,
kata-kata yang keluar dari diri kita. Dan bahkan mungkin di antara kita yang sedang berjuang dengan diagnosa daripada dokter. Tuhan, sampai kapan kami berjuang dengan sakit fisik ini? Sampai kapan ya Tuhan? Sudah 4 kali Natal. Saya ingin sekali merayakan dengan suatu kondisi yang tubuh yang bugar. Tapi kenapa saya masih begini? Sampai kapan ya Tuhan? Ketika kita membaca kisah Zakaria dan Elisabet, kita berkata, Tuhan, kenapa Zakaria dan Elisabet Engkau pulihkan? Engkau jawab doa mereka. Ya, Tuhan menjawab. Tuhan punya jawaban setiap doa kita, saudara. Tapi ingat, Tuhan berkuasa atas jawaban itu. Apa, kapan, dan bila mana Tuhan akan menjawab sesuai dengan bijaksananya. Karena realitanya, tidak semua jawaban doa dari Tuhan akan memuaskan kita. Realitanya begitu kan, saudara? Sudah pernah marah sama Tuhan di dalam doa? Saya pernah, dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pergumulan bersama Tuhan berjalan, saya yakin pasti akan mengalami momen-momen itu. Momen-momen bahkan merasa Tuhan tidak peduli lagi karena tidak menjawab doa kita. Momen-momen bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin bahkan Bapak Ibu ada yang datang, saudara-saudara yang datang saat ini, cuma masih berkata, Tuhan, tolonglah, saya mau ikut persetujuan doa ini, please lah. Saya masih setia lagi. Oke, Tuhan masih belum jawab doa saya datang lagi, saya mau berdoa. Bahkan mungkin tadi ketika pokok doa diberikan, Tuhan, pikiran saya gak konsentrasi untuk berdoa pokok doa yang diberikan. Saya sedang berpikir kondisi keluarga saya sedang berpikir perekonomian saya sedang berpikir tentang pergumulan saya. Saya berdoa untuk itu saja Tuhan. Saya ada di antara saudara-saudara saya di tempat ini, tapi saya tidak bisa konsentrasi dengan pokok-pokok doa tadi. Tidak relevan buat saya pada saat ini. Tapi biarlah saya berada di rumahmu pada saat untuk berdoa, untuk mohon jawabanmu. Please, ini sudah kesekian kali di dalam persoalan doa saya datangi, tolong jawab. Tuhan tidak jawab-jawab. Dan memang realitanya tidak semua jawaban doa dari Tuhan akan memuaskan kita. Mungkin kita melihat Zakaria dan Elisabet, wow itu menyenangkan. Tapi bukankah ada doa juga yang kalau kita bersama-sama dengan Paulus, kita akan melihat bagaimana dia bergumul. Misalnya ada 2 Korintus 12 ayat 7, susah. Dia mengatakan supaya jangan aku meninggikan diri kayak penyataan-penyataan yang luar biasa. Bagian-bagian sebelumnya dia cerita soal penyataan-penyataannya. Maka dia katakan maka supaya tidak meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Para ahli berbeda pandangan soal ini, apa itu duri dalam daging, ya. Ada yang mengatakan sakitnya, ada yang mengatakan memang utusan iblis, tapi bukan itu poin yang ingin saya katakan di sini. Saya ingin mengatakan bahwa itu ada dan itu mengganggu dia. Itu ada dan mengganggu dia. Makanya dia mengatakan tentang hal itu, nah ini poinnya. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya apa? Supaya hilangkan utusan iblis, supaya mundur daripada aku. Artinya supaya aku lepas. Supaya aku lepas dari pergumulan ini. Tapi kata Tuhan apa? Cukup. Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, berarti pernyataan Tuhan menunjukkan apa? Tuhan cabut? Enggak. Tuhan cuma mengatakan pergumulan itu ada dan kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara, kepada Paulus Tuhan menyatakan bahwa pergumulan itu ada karena disitulah kuasaku menjadi sempurna. Supaya engkau tidak menjadi sombong dan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, berbeda kan di Alkitab? Tidak semua ternyata jawaban doa itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan seperti Zakaria dan Elisabet, saudara. Tetapi kepada Zakaria dan Elisabet, Tuhan memberikan suatu jawaban. Nah yang menarik, entah jawaban Tuhan iya, tidak, atau nanti, ya kan? Dalam segala perbedaan konteks, pada kita berbeda-beda, yang pasti kalau memang jawaban doa itu berasal dari Tuhan, kalau memang jawaban doa itu berasal dari Tuhan, maka itu akan membawa kita pada pengenalan terhadap Tuhan lebih dalam lagi dan bukan sekedar kebahagiaan semata karena masalah kita terpecahkan.
Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan, usaha saya ini yang saya buat rintis kecil ini, tolong Tuhan perbesar, berkati sehingga saya memberkati banyak orang. Dan benar, wah makin besar. Tapi ternyata dengan makin besar, kita yang awalnya menjadi seorang aktif melayani Tuhan, orang yang sangat rajin berdoa, dan selalu bahagia melayani Tuhan, sekarang ternyata dengan makin besarnya usaha itu, ternyata makin merasa tidak punya waktu untuk Tuhan. Oh, saudara, apakah itu jawaban doa dari Tuhan? Karena apapun jawaban doa dari Tuhan, itu harusnya itu membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam lagi terhadap Tuhan. Bukan makin membuat kita untuk makin jauh dari Tuhan. Kalau membuat makin jauh jawaban doa kita ya, kita merasa Tuhan menjawab doaku, puji Tuhan. Tapi kalau dengan jawaban Tuhan itu ternyata makin membawa kita justru menikmati kebahagiaan itu dan tidak lagi atau mulai mundur dari Tuhan, pengenalan akan Dia, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, atau jawaban dengan doa dari Tuhan tetapi kita gagal memaknainya. Karena kita terjebak pada kebahagiaan itu. Menarik bahwa Zakaria tidak terjebak. Dia suka, saya yakin dia pasti sangat happy bersama dengan Elisabet. Maka Elisabet mengatakan, wah Tuhan sudah menyingkirkan aibku. Dan bahkan dibuktikan dengan orang-orang tetangga bersuka cita bersama dengan Elisabet. Maka lahirlah kemudian nyanyian Zakaria. Zakaria ketika dia melakukan nyanyiannya, doanya, saudara perhatikan isi doanya. Hari katakan mungkin terlalu kecil ya, kalau Bapak bisa baca. Nah, di ayat 67 itu ya sampai 79, saya bacakan ini. Dia memulai dengan apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel, pengenalan akan Tuhan. Terpujilah. Kenapa? Karena dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria sedang berbicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Dan bagaimana ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, bagaimana dia akan menyelamatkan umatnya. Zakaria berdoa bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang benci kita. Untuk apa? Menunjukkan rahmatnya, memberikan pembebasan dan menunjukkan rahmatnya. Kalau kita melihat berarti itulah yang Kristus lakukan, bukan? Membebaskan kita dari belenggu dosa daripada hukum maut itu saudara. Dan kemudian memberikan pengampunan, rahmatnya kepada kita. Dan Zakaria menunjukkan, ternyata nyanyiannya adalah nyanyian yang menunjukkan apa? Pengenalan dia akan pribadi Tuhan. Sukacitanya dia, lihat ditunjukkan lewat nyanyian karena dia tahu jawaban Tuhan atas mengandungnya Elisabet dan melahirkan Yohanes. Itulah untuk menunjukkan, bahwa anaknya ini itu akan menjadi perantara, pengantar bagi kedatangan Kristus. Makanya kemudian setelah dia berdoa tentang Tuhan yang dikenal, maka dia nyanyi seperti ini. Dan engkau wahai anakku, Yohanes ya, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Bicara lagi soal Tuhan. Jadi Zakaria tahu jawaban Tuhan atas doanya bukan semata-mata untuk suatu kesukacitaan dia bersama Elisabet. Mereka benar-benar happy, tapi mereka tahu ada yang lebih lagi. Kenapa Yohanes lahir? Untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Rahmat dan belas kasihan Allah dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, Zakaria mengerti jawaban Tuhan. Semata-mata bukan hanya untuk kebahagiaannya sendiri. Tetapi saudara, jawaban Tuhan atas pergumulan Zakaria dan Elisabet bukan semata-mata untuk kebahagiaan mereka, tapi untuk menjadi sarana Tuhan menyaksikan anak tunggalnya, Kristus Yesus. Yohanes lahir untuk mempersiapkan itu. Zakaria dan Elisabet tidak terjebak hanya untuk menikmati kebahagiaannya, tapi dia mengerti kenapa Yohanes lahir. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perjanjian Allah.
Dan Galatia 4 ayat 4 memberikan kesaksian. Paulus berkata, setelah genap waktunya, Allah tetap mengingat kasih setianya. Allah tetap mengingat perjanjiannya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dan takluk pada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Setelah genap waktunya. Berarti Tuhan mempersiapkan dengan baik. Berarti Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Kesetiaannya kepada umatnya. Itu Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Dan perjanjiannya pasti digenapi. Bahkan kalau kita lihat di pra kelahiran Kristus dan sesudah kelahiran Kristus, 3 orang ini memberikan suatu nyanyian, saudara. Nyanyian yang kemudian mereka menerima janji, kemudian memberikan respon dengan nyanyian yang merujuk pada Kristus. Ada Zakaria, ada Maria, dan ada Simeon, Nabi Simeon, saudara. Ketika dia kemudian melihat Yesus, saudara, ada janji yang mereka terima, ada bukti penggenapan atas janji itu, dan bagaimana mereka merespons lewat nyanyian tersebut. Semua merujuk pada apa? Semua merujuk pada Kristus, saudara. Merujuk pada Kristus di mana Tuhan setia pada perjanjiannya. Jawaban doa yang Tuhan berikan tidak semata-mata hanya untuk kesenangan. Tetapi jawaban Tuhan atas doa mereka itu untuk menggenapkan perjanjiannya. Dan bukankah itu yang telah disounding, telah dikumandangkan. Bahkan dalam Yeremia 31 ayat 31 secara jelas perjanjian itu. Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yaitu tapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Yaitu apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan ini isi perjanjiannya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sudah baca di Imamat sampai di Wahyu akan diulang lagi isi perjanjian itu. Isi perjanjian itu. Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kristus menjadi Allah kita dan kita menjadi umat Kristus. Itu, saudara. Isi perjanjian Tuhan. Dan itu nyata, bukan? Itu nyata bahkan Kristus sendiri. Dengan omongannya sebelum dia dalam perjamuan bersama dengan para murid. Dia berkata soal perjanjian itu. Ketika dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, yaitu apa? Darah perjanjian. Dan bukankah itu yang digaungkan dalam perjamuan kudus, saudara? Untuk mengingat kembali perjanjian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pun mengingat perjanjiannya. Tuhan tetap setia. Bukan semata-mata untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Tetapi kesetiaan Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan kita itu sesuai yang membawa kita pada makin mengenal Dia, makin untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan mengingat akan perjanjian Tuhan dengan kita dan membawa kita makin kenal siapa atau perjanjian baru itu yang terlaksana di atas kayu salib Kristus. Saudara, poin yang saya katakan di sini untuk menyederhanakan semuanya ini. Bahwa dalam pergumulan kita, dalam doa-doa kita, Tuhan pasti punya jawaban. Tetapi setiap jawaban doa dari Tuhan adalah jawaban yang menunjukkan, membawa kita harusnya makin mengenal, mengingat perjanjian Dia dengan kita. Perjanjian terlaksana di dalam Kristus Yesus. Perjanjian terlaksana dalam Kristus Yesus. Allah setia, iya. Tapi ini bukan hanya semata-mata soal praktis. Bahwa Allah setia, iya, dan akan menggenapi janjinya. Betul, otak kita mungkin berpikir, oh janji-janji Tuhan apa? Bahwa tidak akan ada, Tuhan tidak merancangkan mara bahaya, ya kan, kecelakaan lain sebagainya. Segala macam janji itu yang mungkin menyenangkan kita. Tetapi ingat, janji yang utama, Allah janji bahwa aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan terlaksana di dalam Kristus. Yang sebentar lagi kita akan mengingat bahwa waktunya telah tiba dan Allah menggenapi perjanjiannya. Lahirlah yang diurapi itu di Bethlehem. Saudara, di dalam masa-masa ini, saudara, ketika kita bergumul
kita membutuhkan jawaban doa dari Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan jawab, itu makin membawa kita kenal Dia atau enggak? Saudara, saya menutup perenungan pada saat ini dengan perkataan Rasul Paulus. Dalam Filipi 3:8, ketika dia percaya menjadi pengikut Kristus, maka dia berkata, semua sekarang yang dahulu itu kuanggap rugi. Karena apa? Karena ternyata ketika kenal Kristus Yesus Tuhanku, kenal, itu lebih mulia dari semuanya itu. Dan aku rela lepasin semuanya itu. Menganggap, bahkan dia mengatakan, menganggap sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Akhirnya dia jadi cinta Tuhan. Dia kenal Kristus. Dia ulangi lagi ayat yang ke-10. Nggak cukup. Aku masih pengen lebih lagi. Karena apa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persetujuan dalam penderitaannya. Supaya aku menjadi serupa dengan di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya ada suatu keinginan yang makin hari makin dalam untuk kenal Kristus. Dan bayangkan jawaban Tuhan atas doa Paulus tadi. 3 kali aku berseru. Tuhan gak jawab. Tuhan cuma jawab, Tuhan jawab. Tapi jawabannya itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Jawaban Tuhan cukup. Kasih karuniaku. Saudara, di masa sekarang ya, kalau masa sekarang secara kalender liturgi adalah masa Advent. Masa yang memang kita gelisah. Masa yang kita menanti-nanti. Masa di mana kita bergumul. Saudara, jikalau mungkin dalam pergumulan saat ini. Seandainya Tuhan belum menjawab lagi jawaban doa Bapak Ibu di momen Natal ini. Apakah ini akan membawa Bapak Ibu makin pengen kenal Tuhan? Makin pengen tetap kenal Kristus? Atau membawa kita menjadi mutung? Jikalau Tuhan berkata, nanti jawaban doanya bukan seperti jawaban yang membuat happy. Tapi Tuhan berkata, cukup. Kamu akan tetap dalam pergumulan ini, tapi kasih karuniaku cukup. Akankah kita masih sama seperti Rasul Paulus yang tetap jawaban Tuhan adalah Tuhan tetap setia dalam perjanjiannya, maka tetap membawa aku mengingat kembali perjanjiannya. Aku mau kenal Dia di mana perjanjian terlaksana, yaitu di Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, ketika Bapak Ibu akan melihat pelangi, misalkan di masa hujan ini, semoga di Jakarta kita bisa melihat pelangi ya, di masa hujan. Setidaknya ada satu bahasa visual. Coba ingat, itulah perjanjian Tuhan bahwa kalaupun jawaban doa saya tidak terjawab, aku masih tetap percaya bahwa Tuhan mengingat senantiasa. Dan kasih karunia cukup untukku. Mari menjalani masa-masa ini, masa-masa Advent ini, dalam penantian, dalam doa. Apapun jawaban doa Tuhan, kiranya boleh tetap membawa kita untuk makin kenal Kristus. Mari kita berdoa. Tidak enak ya Tuhan ketika kami harus berjumpa dengan suatu kebenaran bahwa tidak semua jawaban doa dari Tuhan itu akan menyenangkan kami. Karena realitanya kami sangat ingin mendapat jawaban Tuhan, tapi jawaban adalah jawaban yang memuaskan kami. Kami ingin seperti pergumulan Zakaria Elizabeth, ada suatu sukacita di sana. Tapi tolong juga Tuhan, ingatkan kami supaya kami jangan lupa bahwa sukacita itu tidak berakhir hanya pada sukacita karena memiliki keturunan seperti Elizabeth dan Zakaria. Tapi mereka juga menyadari bahwa kelahiran daripada Yohanes itu membuka jalan pada pribadi yang lebih penting, itu Kristus. Tuhan tolong kami juga, supaya apapun jawaban doa pada kami, jawaban yang menyenangkan, jawaban yang masih membuat kami bertahan, ataupun jawaban yang tidak, yang membuat kami tidak nyaman, tetap memberikan kesadaran pada kami untuk kami melihat pada Kristus. Sehingga apapun jawaban doa itu membuat kami akan tetap mengenal Kristus lebih dalam. Tolong Tuhan di masa-masa ini, masa-masa sebentar lagi, kami akan merayakan, memperingati akan kelahiran Kristus Yesus.
di masa-masa Advent ini, kami boleh benar-benar bergumul dengan doa-doa kami. Tolong kami untuk selalu mengingat. Biarlah makin kami bergumul, makin membawa kami untuk makin ingin kenal Kristus lebih dalam lagi. Dan ketika momennya nanti dalam perayaan ibadah Natal itu, kami boleh benar-benar bersuka cita. Karena apapun jawaban doa Tuhan, Kristuslah yang menjadi kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin.